Jurus ampuh Gus Bahauddin Nur Salim untuk membungkam kesesatan Wahabi Salafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua kembali bersama kami, Petuah Kiai Channel. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak membuat keributan, bukan Wahabi namanya. Kurang afdol kalau tidak membid'ahkan dalam setiap kajiannya. Kurang sah kalau tidak mensyirik dalam setiap tulisannya. Bahkan wajib hukumnya dalam setiap khutbah sholat Jumat dan hari raya menggunakan hadis kullu bid'atin dhalalah. Setiap ada kegiatan umat Islam Indonesia secara berjamaah, di situ bisa dipastikan ada klaim sesat dari Wahabi. Di saat momen Maulid Nabi Muhammad SAW, pasti rame-rame jualan bid'ah syirik dari Wahabi. Ibadah yang bernuansa sosial seperti zikir berjamaah, sholawat berjamaah sudah mesti disesatkan dan dibid'ahkan oleh ajaran Wahabi Salafi. Tidak puas mensirikan dan membid'ahkan umat Islam Indonesia, kali ini ulama menjadi sasaran keberingasan untuk dikafirkan oleh aliran Wahabi Salafi. Imam Busiri, ulama besar pengarang kitab Burdah, Shahihul Burdah, dikafirkan. Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dianggap sebagai sumber penyebar bid'ah yang ada di Indonesia. Derajat paling tinggi dari aliran ini adalah manakala mereka sudah berani mencela dan mensirikan keluarga dan orang tua Nabi Muhammad SAW. Maka tak heran manakala mereka dengan sombongnya mengatakan bahwa keluarga Nabi tidak akan selamat dan masuk neraka jahanam. Masih banyak tuduhan miring menyesatkan yang sering disematkan kepada umat Islam Indonesia. Tapi umat Islam hanya bisa bijak dan sabar mengatakan kadang neraka harus diisi oleh aliran semacam ini. Mereka yang beringas kepada saudara seiman namun sangat ciut kepada yang lain. Lantas, bagaimana cara menghadapi aliran ini? Perlukah kita menjadi sosok Kiai Haji Idris Ramli terlebih dahulu agar ditakuti oleh Wahabi? Atau menjadi Buya Yahya yang membuat Wahabi panas dingin mendengar ceramahnya? Atau malah menjadi Gus Bahauddin Nur Salim, pakar tafsir Indonesia, hanya dengan guraunya saja membuat Wahabi tak berkutik dan membisu? Namun, salah satu ulama kenamaan Indonesia, Al-Alim Al-Allama, pakar tafsir Indonesia, yang kecerdasan dan kealimannya diakui oleh seantero masyarakat Indonesia, Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, atau yang akrab dipanggil Gus Baha, memberikan masukan saran kepada umat Islam Indonesia agar tidak gentar dan minder menghadapi tuduhan menyesatkan aliran Wahabi Salafi. Untuk mempermudah umat Islam menghadapi aliran yang selalu menyesatkan, membid'ahkan dan mengkafirkan ini, Gus Bahauddin Nur Salim memberikan tips dan trik khusus agar mudah menghadapi mereka. Menurut Gus Baha, umat Islam saat ini tidak boleh diam ketika dibid'ahkan dan disyirikan oleh aliran Wahabi Salafi. Sudah bukan zamannya lagi sabar menghadapi mereka yang selalu menyesatkan umat Islam Indonesia. Berikut adalah rilis resmi tips dan trik agar mudah menghadapi Wahabi Salafi dari Gus Bahauddin Nur Salim. Sebagaimana dilansir dari media resmi Nahdlatul Ulama As-Salafi.id, Gus Baha memberikan tips dan trik kepada seluruh umat Islam agar mudah menghadapi aliran Wahabi Salafi. Berikut rilis resminya. As-Salafi.id, Gus Baha benar-benar memberikan warna baru dan penyegaran di kalangan warga Nahdlatul Ulama. Jika selama ini masyarakat Nahdlatul Ulama yang masih awam cenderung dianjurkan untuk diam melawan kelompok yang suka mengkafirkan dan membid'ahkan karena keterbatasan ilmu, nampaknya sekarang tidak boleh diam lagi. Gus Bahauddin Nur Salim menawarkan cara baru yang bisa digunakan untuk membungkam kelompok yang suka mengkafirkan dan membid'ahkan, yaitu dengan cara cangkem elek. Gerakan ini bisa dilakukan oleh seluruh umat Islam, khususnya warga Nahdlatul Ulama tanpa syarat harus sudah alim terlebih dahulu.
Gerakan ini hanya mengandalkan logika-logika sederhana, namun cerdas. Meskipun begitu, kekuatannya tidak kalah dahsyat dengan dalil yang menggunakan teks Al-Quran dan hadis Nabi maupun kitab-kitab karya ulama salafuna as-salih. Menurut salah satu pakar Aswaja Jawa Barat, Kiai Haji Rahmatullah Adni Asmuli, saya belum paham mengapa Gus Baha menyebut gerakan melawan kelompok takfiri dengan istilah cangkem elek. Secara bahasa, cangkem elek bisa diartikan mulut kotor, jelek, dan buruk. Namun, kalau boleh menafsirkan, istilah cangkem elek ini mungkin menunjukkan bahwa cukup bermodal cangkem atau mulut untuk melontarkan kata-kata yang simpel, sederhana, dan tidak harus intelek untuk membungkam kelompok Wahabi takfiri ini. Tidak perlu memakai dalil atau referensi yang muktabar, cukup memakai kata-kata sederhana namun syarat akan logika. Gerakan cangkem elek ini lebih mengandalkan logika akal sehat dalam mempertahankan kebenaran. Gus Bahauddin Nur Salim memberikan contoh-contoh penerapan gerakan cangkem elek sebagaimana berikut. Pertama, sering kaum takfir yang usil menganggap bahwa orang yang membawa keris dan benda-benda tertentu, sebagaimana yang lulah terjadi pada Pulau Jawa, sebagai suatu yang bisa menangkan batin, dianggap sebagai musyrik dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini dianggap musyrik karena bergantung kepada makhluk Allah. Untuk menjawab tudingan miring ini, tidak perlu dalil yang sangat lengkap, cukup dengan logika sederhana. Gus Bahauddin Nur Salim mencontohkan, orang kota jika bepergian tanpa membawa ATM atau HP juga tidak tenang. Kenapa mereka tidak dihukumi musyrik? Lalu apa bedanya dengan orang-orang yang hatinya tidak tenang jika tidak membawa keris? Gus Bahauddin Nur Salim menegaskan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebenaran absolut yang tidak akan terganggu oleh hal-hal yang sifatnya adat istiadat. Oleh sebab itu, membawa keris untuk ketenangan batin tidak dihukumi syirik, karena itu masuk kategori adat istiadat, sebagaimana kebiasaan masyarakat sekarang yang hatinya tidak akan tenang jika bepergian tanpa membawa ATM atau HP. Kedua, soal berzikir dan jabat tangan setelah sholat yang sering dibid'ahkan. Untuk menjawab tudingan mereka, tak perlu dengan dalil karena akan sangat sulit. Kalaupun ada hadisnya, biasanya dhaif. Oleh sebab itu, cukup dijawab dengan cangkem elek. Ketika setelah sholat orang boleh menyalakan HP, boleh pergi ke kamar mandi. Lalu kenapa tidak boleh berzikir dan jabat tangan antar jamaah? Ketiga, Gus Baha pernah menceritakan sebuah kisah nyata tentang seorang yang bertanya kepada seorang kiai tentang iblis yang dimasukkan ke neraka. Singkatnya begini, orang ini menyebut jika iblis terbuat dari api dan neraka itu adalah api, lalu bagaimana api akan menyiksa api? Untuk menjawab pertanyaan ini, kiai tadi mengambil tanah lalu melempar ke orang yang bertanya dan dia mengadu karenanya sakit. Ternyata tanah bisa menyakiti manusia yang terbuat dari tanah. Lalu apa susahnya memahami bahwa api neraka bisa menyakiti iblis yang terbuat dari api? Walhasil, tampaknya gerakan cangkem elek milik Gus Bahauddin Nur Salim ini perlu untuk dikampanyekan dan dipraktikkan secara nyata untuk membungkam kelompok yang sering mengkafirkan dan membid'ahkan amalia umat Islam Indonesia. Kita tak perlu risau dan ragu untuk membela agama dengan gerakan ini. Toh gerakan ini juga tidak asal, namun sesuai dengan tradisi keilmuan di Nahdlatul Ulama, yaitu bersanad dan syaratnya nyambung kepada Gus Bahauddin Nur Salim. Semoga tip dan triks dari Gus Bahauddin Nur Salim ini menjadikan kita sebagai seorang yang berani menghadapi tudingan menyesatkan dari aliran Wahabi Salafi. Semoga tayangan ini bermanfaat kepada seluruh umat Islam Indonesia.